Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Sungguh begitu besar kasih-Mu ya Bapa kepada kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau turut serta di dalam peristiwa kehidupan kami. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur kepadamu. Dan biarlah ya Bapa, hari demi hari kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami juga mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini kami dimampukan untuk memahami apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami diterangkan, dan agar kami juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca ayat Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan ayat Alkitab ini, maka yang kemudian muncul di pikiran kita ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Amanat atau perintah untuk memberitakan Injil. Betul. Yang bisa kita pelajari yang pertama adalah memberitakan Injil adalah perintah dari Yesus Kristus. Dan memberitakan Injil adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 8 mengatakan, Yesus sebelum naik ke surga berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Bahkan murid-murid Kristus pun mengatakan dan mengalami di dalam kehidupannya, mereka banyak yang kemudian meninggal menjadi martir karena mereka memilih untuk menjadi saksi Kristus di dalam hidupnya. Bahkan bagi Paulus, memberitakan Injil adalah keharusan. Katanya, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil." Jadi Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil adalah sebuah keharusan bagi kita orang-orang Kristen. Karena itu merupakan perintah dari Tuhan dan itu mutlak adanya. Akan tetapi hal yang kedua, ada hal yang penting juga yang perlu kita perhatikan. Yaitu kita perlu ingat bahwa memberitakan Injil bukan satu-satunya amanat agung dari Yesus Kristus. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 47 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ini adalah perintah yang utama, Bapak Ibu Saudara.
Paulus mengatakan, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia, bahasa yang lain, tapi jika aku tidak punya kasih, maka aku serupa gong yang menderu dan canang yang gemerincing. Percuma kita bisa melakukan segala sesuatu, banyak hal yang hebat, bisa pergi kemanapun dengan mudah, bisa melakukan apapun dengan mudah, punya banyak materi. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, maka itu semua sia-sia. Menjadi seorang Kristen tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kasih. Kasih adalah bukti bahwa kita bisa mengimplementasikan iman dan pengharapan yang kita miliki ke dalam tindakan nyata. Ketika kita mengasihi, maka kita setia kawan, tulus, membuka hati, mau mengulurkan tangan, mau untuk berbagi. Dan yang diperlukan adalah hati, pikiran, dan perkataan, semuanya itu sinkron. Untuk mau mengerti dan mau berempati terhadap sesama. Kalau bilang peduli pada orang miskin, tunjukkan, lakukan sesuatu. Jangan tunggu orang lain untuk melakukannya. Percuma kita berdoa, biarlah orang-orang miskin mendapatkan makanan seperti apa yang kami makan pada saat ini, tapi kita tidak melakukan apapun untuk mereka. Di dalam pikiran kita mengatakan, nanti juga orang lain akan melakukan hal itu buat mereka. Percuma. Nanti juga Tuhan ketuk orang lain, tidak. Kalau kita bersuka cita akan kasih Kristus, dan kalau kita mengasihi Allah kita, maka kita perlu menunjukkannya kepada sesama kita. Kita yang perlu dengan sukacita dari diri sendiri berbagi dengan saudara-saudara kita. Kalau kita menyayangi dunia ini, rawat dengan baik alam dan segala isinya. Tidak tebang pohon, lalu kita mengatakan, suatu saat nanti orang akan menanamkan kembali pohon ini. Tidak. Kita rawat dan jaga alam kita. Karena dengan demikian, kita bisa melaksanakan amanat agung yang telah Tuhan Yesus Kristus titipkan kepada kita. Menebarkan Injil melalui kasih kita kepada sesama, bahkan kepada semesta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami pada saat ini memahami bahwa kasih kami kepada sesama merupakan wujud dari iman dan pengharapan serta kasih kami kepadamu ya Allah. Dan biarlah kami juga senantiasa mau mengerti, memahami bagaimana orang lain, bagaimana perasaan orang lain, apa yang ada di pikiran orang lain. Bukan hanya apa yang ada di dalam pikiran kami sendiri. Oleh karena itu, mampukanlah kami, terangilah hati kami dengan kebijaksanaan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa agar kami dimampukan untuk berbagi bagi sesama kami yang membutuhkan. Biarlah kami juga dimampukan untuk menjaga dan merawat alam ini sebaik-baiknya, seperti apa yang Engkau sudah titipkan kepada kami. Dan ya Bapa, biarlah pada saat ini juga kami berdoa bagi sesama kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang memiliki sakit penyakit. Kiranya Engkau jamah mereka satu persatu. Kiranya Engkau genggam tangan mereka. Kiranya Engkau melangkah bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka, agar mereka pun senantiasa berharap kepadamu dan menggantungkan hidupnya kepadamu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam ia melaksanakan pekerjaannya. Dan biarlah ia dapat melaksanakan amanat agung-Mu di dalam pekerjaan yang ia lakukan. Dan bagi kami juga ya Bapa yang akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini,
Kiranya Engkau sertai kami, kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau juga menerangi hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk menunjukkan kasih kami, agar kami dapat memberitakan Injil kepada segala makhluk yang ada di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.